Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dari Shenlang. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini masih translate Cina. Jadi misalnya salah translate tolong dimaklumi aja, oke? Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dapat mendapatkan sebuah kunjungan, yaitu Nona Zhang Ju, di mana dia memberikan sebuah puisi kepada Nona Mulan. Tapi nyatanya setiap bait puisi yang dia ucapkan itu memiliki sebuah arti di balik itu semua, memiliki sebuah makna yang tersirat hingga membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya puisi itu memang ditujukan kepada dirinya dan meminta kepada dirinya untuk datang ke tempat yang memang telah ditentukan, hingga membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya wanita ini mengincar dirinya. Tapi di sini Shenlang dia pun coba untuk dapat menguatkan hati kalau dia nggak boleh berselingkuh dengan wanita itu, ucap dari Shenlang. Tapi ketika dia mengingat tubuh yang dimiliki oleh wanita itu sungguh sangat cantik dan juga duhai, membuat Shenlang dia pun jadi berat, bingung dengan apa yang harus dia lakukan, hingga pada akhirnya Shenlang dia pun memutuskan untuk tetap setia dengan Nona Mulan, hingga membuat Shenlang dia mengambil sebuah puisi yang telah dibuat oleh Nona Zhang Ju dan juga langsung menulisnya. Dan di sini Shenlang dia pun langsung melaporkan kepada Nona Mulan kalau ada sebuah makna yang tersirat di balik puisi yang telah diucapkan oleh Nona Zhang Ju, ucap dari Shenlang. Nah di sini Shenlang dia pun menulis puisi yang telah diucapkan oleh Nona Zhang Ju dan dia juga langsung menunjukkannya kepada Nona Mulan dan juga memberitahukan kalau ada sebuah makna aneh di dalam ini semua. Tapi uniknya ketika Shenlang akan menjelaskan ini semua, Nona Mulan dia udah tahu kalau Nona Zhang Ju meminta kepada Shenlang untuk pergi menemuinya malam-malam, hingga membuat Shenlang dia pun kaget, dia pun shock. Dia nggak menyangka kalau ternyata Nona Mulan paham juga dengan makna yang tersirat dari puisi yang diucapkan oleh Nona Zhang Ju, dan itu membuat Shenlang dia berujar, jadi kau sudah paham dengan itu semua dan lihat aku memberitahukannya kepada dirimu. Aku tidak memikirkan wanita itu. Aku setia dengan dirimu kan, ucap dari Shenlang, yang membuat Nona Mulan dia berujar, hei, kau tidak memikirkan wanita itu, tapi kenapa kau tulis ini? Kenapa kau menulis puisi yang dia tulis, dan kenapa kau mencari tahu tentang makna di balik setiap puisi yang dia tulis, ucap dari Nona Mulan, yang membuat Shenlang dia kejebak dengan kata-katanya sendiri. Tapi untuk Nona Mulan dia nggak marah dengan Shenlang karena Shenlang tetap setia kepada dirinya, hingga membuat Nona Mulan pun memberikan hadiah kepada Shenlang berupa kecupan selamat malam. Sedangkan di sisi lainnya di kediaman dari keluarga Zhang, saat ini Nona Zhang Ju dia sedang santuy, dia sedang membaca buku. Tapi di sini datanglah seorang pelayan yang mengatakan bukankah nonanya sedang mengundang Shenlang untuk pergi menuju sebuah jembatan yang ada di koridor sebelah. Tapi kenapa kok nggak berangkat, ucap dari seorang pelayan. Tapi untuk Nona Zhang Ju dia pun mengatakan tidak, Shenlang tidak akan mungkin pergi, jadi aku juga nggak mungkin pergi, ucap dari wanita ini. Dan jika saja Shenlang pergi, itu akan membuat diriku memandang rendah Shenlang, ucap dari wanita ini yang sadar betul kalau Shenlang tidak mungkin datang. Dan itu membuat pelayan ini dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Dan untuk Nona Zhang Ju dia pun mengatakan kalau sejatinya puisi itu memang sengaja ditulis untuk Nona Mulan, dan dia juga ingin melihat respon apa yang akan diberikan oleh Nona Mulan, dan aku hanya ingin menggodanya sedikit untuk menguji kualitas yang dia miliki. Selain itu juga aku cuma ingin membuat Mulan berpikir kalau aku ingin merebut kekasihnya, ucap dari wanita ini. Sedangkan di sisi lainnya pada pagi harinya Shenlang dia pun juga gak tahu harus ngapain, hingga pada akhirnya dia pun mendapatkan sebuah kabar kalau saat ini rekannya, sahabatnya Dangsha udah sadar, dan itu membuat Shenlang dia pun langsung pergi menemui saudaranya, saudara angkatnya. Dan ketika Shenlang dia pun menemui saudaranya, ternyata Dangsha udah sadar. Dan di sini Dangsha nggak menyangka kalau ternyata Shenlang saat ini telah menjadi seorang bangsawan. Namun di sini ketika Shenlang dia meminta kepada Dangsha untuk tinggal bersama dengan mereka di mansion ini, membuat Dangsha dia pun mengatakan nggak mau. Dia nggak mau menyusahi Shenlang, jadi dia nggak mau tinggal di kediaman ini. Tapi setelah dibujuk oleh Nona Mulan, dia pun mengatakan kalau saat ini mak dari Dangsha juga tinggal di mansion ini. Pada akhirnya Dangsha dia mau tinggal di tempat ini. Apalagi Dangsha
dia pun mendapatkan sebuah informasi dari Nona Mulan kalau Xialang saat ini sedang coba untuk dapat dijatuhkan oleh orang-orang lain, hingga membuat Dangxia dia pun kesal ketika dia mendengar Xialang coba untuk dapat dijatuhkan oleh orang-orang lain. Dan kenapa Dangxia sampai sepeduli ini dengan Xialang? Karena dulu ketika Xialang masih bocah bersama dengan Dangxia, Xialang dia membagi sebuah permen coklat kepada Dangxia. Dan karena Dangxia nggak pernah dikasih permen coklat oleh orang lain, dan ketika dia dapat hadiah dari Xialang membuat dirinya pun merasa kalau dia berhutang budi dengan Xialang. Jadi dia akan selamanya bersama dengan Xialang. Hingga pada akhirnya Dangxia dia pun memutuskan untuk tinggal di tempat ini bersama dengan Xialang untuk dapat melindungi Xialang. Ya, itulah kenapa Dangxia dia memiliki hubungan yang baik dengan Xialang. Selain memang otaknya ya dangkal. Dan setelah memastikan kalau Dangxia akan tinggal di mansion ini, mereka berdua pun pada akhirnya kembali pulang. Dan di sini Nona Mulan dia juga merasa kalau Dangxia memang sungguh sangat kuat dan dia juga memiliki tubuh yang kokoh, cocok menjadi seorang penjaga. Dan di sini Nona Mulan dia juga berencana untuk melatih Dangxia untuk melihat kemampuan fisik yang dia miliki, yang membuat Xialang dia juga berpikir, Dangxia dia memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Jangan-jangan aku juga memilikinya, ucap dari Xialang. Dan dia juga berpikir kalau sepertinya dia adalah seorang yang memiliki bakat 1000 tahun. Dan tentunya aku juga pasti ahli dalam hal seni bela diri karena aku adalah seorang reinkarnasi, pikir dari Xialang. Dan dia juga berharap besok dia juga akan berlatih untuk melihat bakat yang dia miliki, pikir dari Xialang. Tapi karena memang saat ini sudah malam dan nggak tahu harus ngapain, Xialang dia pun kembali ke ruangannya. Dan di dalam ruangannya Xialang juga bingung karena dia nggak tahu harus ngapain lagi. Di sini Xialang hanya bisa menunggu kabar dari dekret yang akan diberikan oleh Kaisar. Karena sebelumnya Patria Keluarga Jin juga telah mengirimkan sebuah nota protes kepada Kaisar. Dan sekarang karena nggak tahu mau ngapain, Xialang hanya bisa nunggu aja. Hingga pada akhirnya dia pun tiba-tiba aja terpikirkan untuk Mulan. Ya, Xialang tiba-tiba aja berpikir tentang Mulan hingga membuat Xialang dia pun tahu kalau ini adalah waktunya Mulan untuk mandi. Dan itu membuat Xialang dia memiliki sebuah rencana untuk dapat melihat sedikit. Karena mau bagaimanapun mereka telah menjadi pasangan suami istri, tapi nggak pernah lihat Mulan dong. Jadi di sini Xialang dia memutuskan untuk pergi melihat Mulan. Dan Mulan yang akan membasuh diri. Dan di sini Xialang dia juga mengeluarkan sebuah buku dan dia juga mengatakan kalau aku sedang membaca buku dan aku sedang membaca buku sembari melihat langit. Jadi aku tidak ingin melihat Mulan, aku cuma ingin melihat buku aja dan kebetulan aja aku baca buku di tempat ini. Ucap dari Xialang yang mencoba untuk mencari sebuah alibi, tapi ketika dia ada di sekitaran tempat ini dia dapat melihat dengan apa yang ingin dia lihat, yaitu Mulan yang sedang membasuh diri hingga membuat Xialang dia benar-benar sampai mimisan ketika dia melihat Mulan dari kejauhan. Apa itu ya, Xialang ingin melihat lebih detail. Tiba-tiba aja ada seorang pelayan yang datang melaporkan kalau ada sebuah pesan yang dikirimkan oleh Kaisar untuk Xialang hingga membuat Xialang kaget dan buku yang ada di tangannya sampai jatuh. Dan itu menotis Nona Mulan yang membuat Xialang pada akhirnya dia pun kepergok kalau dia sedang ngintip Nona Mulan. Xialang ketahuan kalau dia sedang ngintip dan itu membuat Xialang mampus. Hancurlah, sudah habis lagu, pikir dari Xialang yang ketahuan dia ngintip. Waduh. Dan setelahnya Xialang dia pun kembali masuk ke dalam aula karena memang ada yang sedang mencarinya. Dan yang datang itu adalah seorang Qasim yang langsung diutus oleh Kaisar. Dan untuk Xialang yang datang terlambat tentunya membuat Qasim tua ini dia pun kesal. Tapi Xialang dia pun menitipkan sebuah hadiah untuk Pak Tua Qasim karena sudah jauh-jauh datang ke tempat kediaman keluarga Jin. Dan untuk Pak Tua Qasim awalnya dia pun kesal dengan Xialang, tapi karena dia telah mendapatkan sebuah amplop tentunya membuatnya sungguh sangat senang. Dasar. Ini agak berat nih, lumayan nih, kayaknya isinya banyak, ucap dari Pak Tua Qasim. Dan pada akhirnya di sini Pak Tua Qasim dia pun memberikan sebuah dekret yang akan diberikan oleh Kaisar. Dan ketika dekret itu dibacakan, ternyata saat ini Xialang dia pun mendapatkan sebuah hadiah yang diberikan oleh Kaisar atas kontribusi yang diberikan oleh Xialang yang telah memberitahukan kepada raja kalau suami dari Nona Ningluo sedang memberontak. Dan itu membuat Xialang dia pun mendapatkan sebuah hadiah dari raja, yaitu sebuah gelar sarjanawan, ucap dari Pak Tua Qasim yang membacakan dekret dari Kaisar. Dan Xialang dia pun mendapatkan sebuah gelar dari seorang raja, yaitu gelar seorang mahasiswa. Karena Xialang telah berhasil mengungkap sebuah rencana dari Tuan Jinjun yang akan memberontak. Dan itu membuat Xialang dia pun mendapatkan gelar sarjanawan dari Kaisar. Dan setelahnya Pak Tua Qasim dia pun kembali pulang ke kekaisaran. Dan pada besok harinya Xialang pada waktu yang sama dia pun pergi menuju tempat kediaman dari Nona Mulan karena memang sudah waktunya bagi Nona Mulan untuk kembali membasuh diri. Tapi ketika Xialang akan mengintip kembali ternyata
kamar mandi ditutup. Dan itu membuat Sheila nggak bisa melihat Nona Mulan lagi. Karena Nona Mulan dia tahu kalau sebelumnya dia telah diintip oleh Sheila. Dan itu membuat Sheila ketika dia nggak bisa ngintip Nona Mulan lagi, tentunya membuatnya pun jadi tantrum. Karena ketika dia makan sarapan bersama dengan Nona Mulan pada besoknya, Sheila dia pun ngamuk-ngamuk aja, tantrum, marah-marah aja kepada Nona Mulan. Dan itu membuat Nona Mulan dia pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Sheila dan kenapa Sheila kok tiba-tiba aja ngambek-ngambek seperti ini. Dan Sheila dia pun mengatakan kalau ini semua karena Nona Mulan menutup jendela kamar mandinya hingga membuat Nona Mulan yang mendengarnya dia pun kesal kalau ternyata Sheila memang selama ini suka ngintip. Dan itu membuat Sheila dia pun mendapatkan hukuman dari Nona Mulan. Dan keesokan harinya saat ini Sheila dia pun pergi menuju tempat di mana Dangxia berlatih. Karena saat ini Sheila dia juga penasaran dengan kemampuan apa yang dia miliki. Dan di sini Sheila dia pun bertanya kepada Grandmaster untuk melihat bakat apa yang dia miliki dalam hal seni bela diri. Dan itu membuat orang tua ini dia pun mencoba untuk dapat memeriksa Sheila, tapi dia nggak merasa kalau Sheila memiliki sesuatu. Dan itu membuat orang tua ini dia berujar, untuk bakat yang dimiliki oleh Tuan Shen, aku tidak bisa menilainya. Ujar dari orang tua ini yang membuat Sheila dia pun merasa kalau orang tua ini nggak memiliki sebuah kualifikasi untuk dapat menilai bakat yang dia miliki. Dan itu membuat dia berpikir kalau dia memiliki bakat yang jauh lebih hebat daripada apa yang ada di pikiran dari orang tua ini. Ujar dari Shen Lang. Dan di sini Sheila dia pun jadi ingin sekali belajar seni bela diri. Dan itu membuat Sheila dia pun bertanya kepada Mulan, bagaimana apakah dia boleh belajar seni bela diri. Mendengar Sheila yang ingin berlatih seni bela diri tentunya membuat Nona Mulan dia pun senang. Dan dia juga bertanya kenapa Sheila ingin berlatih seni bela diri. Dan untuk Sheila dia pun mengatakan kalau dia ingin berlatih seni bela diri agar dia dapat melindungi wanitanya, agar dia bisa melindungi semua orang-orang yang dia sayangi. Ujar dari Sheila. Padahal di dalam hati Sheila dia berpikir kalau dia harus belajar seni bela diri agar Mulan tidak melawan ketika dia dibawa ke kamar. Pikir dari Sheila. Dan di sini Sheila dia pun ingin segera berlatih seni bela diri. Melihat Sheila yang ingin berlatih seni bela diri di sini, Nona Mulan dia pun akan melatih Sheila secara pribadi. Dan untuk Sheila, ya, aku akan melakukannya. Dan benar saja, kini mereka pun berlatih seni bela diri, tapi membutuhkan waktu 30 menit aja sudah cukup untuk dapat membuat Sheila terkapar dan juga menyerah dalam hal seni bela diri. Dan dia juga menganggap kalau dia nggak punya bakat dalam hal seni bela diri, dan dia memutuskan stop berlatih seni bela diri. Dan ini adalah hari pertama dan juga terakhir Shen Lang berlatih seni bela diri. Sudah cukup, ucap dari Shen Lang. Sedangkan di kediaman tempat lainnya, tempat di mana prefek ataupun pejabat kekaisaran di sini Tuan Li dia pun mendapatkan sebuah hukuman di mana dia ditahan selagi menunggu dekret dari kaisar. Di sini Tuan Li dia pun merasakan seperti di neraka, padahal dia cuma ditahan selama beberapa hari doang sembari menunggu dekret kaisar datang. Dan dia pun benar-benar kesal dengan apa yang telah terjadi dengan dirinya. Tapi tak lama setelahnya kini Kazim dari kekaisaran pun datang. Setelah dia dari rumah Shen Lang, dia kini pergi menuju tempat di mana Tuan Li berada. Dan di sini hakim dia pun mengatakan kalau saat ini kaisar telah memberikan sebuah dekret di mana kaisar dia akan melepaskan Tuan Li. Hanya saja Tuan Li harus membayar hukumannya dengan gaji yang ditunda selama 1 tahun. Tapi itu membuat Tuan Li dapat bebas dari hukuman yang lebih tinggi. Dan itu tentunya membuat Tuan Li dia pun sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan sebuah berita kalau dia akan dibebaskan walaupun dia nggak mendapatkan gaji selama 1 tahun. Dan itu membuat Tuan Li dia pun benar-benar kesal dan dia berniat untuk segera membalaskan ini semua kepada Sheila dan juga Mulan yang telah menjatuhkan dirinya sempat masuk ke dalam sebuah penjara. Lihat saja kalian, aku akan membalas ini semua, ujar dari Tuan Li. Dan ternyata berita Tuan Li yang telah dilepaskan oleh kaisar juga sampai ke telinga dari patriark keluarga Jin hingga membuat patriark dia pun benar-benar murka dengan apa yang telah terjadi. Dia pun kesal ketika dia mendapatkan kabar kalau Tuan Li dia dilepaskan oleh kaisar. Bahkan dia tidak dipenjara dan gelarnya saja tidak dicabut serta jabatannya. Dan itu jelas membuat patriark dia pun benar-benar murka dengan ini semua. Namun untuk Sheila dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, tenang saja karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Selain itu juga Sheila dia juga mengatakan kalau Tuan Li pasti dalam waktu dekat dia akan menuntut balas. Dan tentunya mereka juga harus bersiap menghadapi Tuan Li yang akan segera datang. Tapi tentunya tidak perlu khawatir karena aku tahu apa yang harus aku lakukan, ucap dari Sheila. Dan benar saja tak lama setelahnya datanglah seorang pengawal di mana dia melaporkan kalau saat ini Tuan Li
pun datang membawa pasukan untuk menangkap seseorang, ucap dari seorang pelayan, hingga membuat sini Patriark dia pun bingung dengan apa yang sedang direncanakan oleh Tuan Lee itu. Dan benar saja, kini Patriark dia pun keluar menemui Tuan Lee, dan ketika Patriark bertanya tentang apa tujuan Tuan Lee datang di sini, Tuan Lee dia pun mengatakan kalau dia datang ke tempat ini untuk menangkap seseorang, ucap dari Tuan Lee. Dan itu membuat Patriark dia pun bertanya siapa yang akan ditangkap. Mulan, Jin Mulan yang akan ditangkap, ucap dari Pak Tua. Ini yang membuat Patriark tentunya tidak dapat terima, dan dia juga bertanya kenapa Mulan harus ditangkap. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau Mulan dan juga pasukannya telah bersikap arogan, melakukan sebuah penerobosan hingga menubruk beberapa orang hingga terluka, bahkan 5 diantaranya meningsoi. Maka dari itulah Mulan harus ditahan, ucap dari orang tua. Itu yang membuat Shelang dia pun tahu kalau ini semua hanyalah sebuah akal-akalan doang. Dan untuk Mulan dia pun juga bertanya kapan dia melakukan hal seperti itu. Di sini Mulan dia juga bertanya kemana pasukan yang dia miliki, dan di sini orang tua ini dapat mengatakan kalau seluruh pasukan Mulan telah ditangkap, ucap dari orang tua itu. Dan mendengar itu semua tentunya membuat Mulan dia pun benar-benar murka. Sedangkan untuk Shelang dia pun tahu kalau ini semua hanyalah akal-akalan doang, karena pasukan cavalry yang dimiliki oleh Mulan adalah pasukan yang paling berhati-hati dan tidak mungkin mereka melakukan hal seperti ini, pikir dari Shelang. Sedangkan untuk Tuan Lee dia nggak peduli dengan apa yang ada di pikiran dari Mulan ataupun Shelang. Dia tetap akan menangkap Mulan, dan ini adalah sebuah rencana bagi dirinya untuk dapat menjatuhkan keluarga Jin. Kalian tidak bisa menantang diriku, ucap dari orang tua ini di dalam hati. Dan dia juga mengatakan kalau cavalry itu memang tidak dipimpin oleh Mulan secara langsung ketika kejadian, tapi itu dipimpin oleh seorang gadis yang merupakan kapten dari cavalry itu, dan dia akan ditangkap, ucap dari orang tua ini. Dan mereka semua harus dihukum, dan karena Mulan adalah pimpinan dari cavalry ini, maka Mulan juga harus dihukum, ucap dari orang tua. Itu yang membuat Mulan dia pun tahu kalau ini semua akan sangat berbahaya untuk kapten pasukannya, karena untuk kapten pasukan dari Mulan itu sendiri adalah seorang gadis yang sangat cantik dan juga imut. Tapi dia adalah gadis yang sangat pemalu ketika dia bertemu dengan Shelang, dan jika gadis itu jatuh ke tangan dari Tuan Lee, tentunya itu akan sangat berbahaya untuk gadis itu. Dan itu tentunya tidak mungkin dapat membuat Mulan menerima ini semua, dan Mulan akan melawan. Tapi ketika Mulan akan melawan, di sini Shelang dia pun menghentikan Mulan, dan dia pun meminta kepada Mulan agar dialah menyelesaikan ini semua. Dan Mulan, tenanglah, biarlah aku yang menyelesaikan ini semua, ucap dari Shelang. Dan apa yang akan dilakukan oleh Shelang menantang Tuan Lee akan kita bahas di part lanjutannya. Dan bagaimana Shelang melakukan counter kepada Tuan Lee, kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan seperti biasa juga, nget, dak. Nah, sebelah lagi bangun nggak habis-habis, mungkin pesugihan atau apa, gue nggak tahu. Nggak kelar-kelar, heran. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.